lagi sama Kapten Francis Koju. Bagus banget. Bagus ya. Sama udah kok. Apa kabar? Kita dari Padang kok. Before take-off checklist. Take-off checklist flaps. 5 green light. 5 green light, 11 trim. 610 units. For take-off checklist complete. Clear for line up ya? Yes, clear for line up. Oke, pagi ini kita akan terbang di Lion 028 Papa Kilo 5 Hotel Quebec bersama Tiga. Cek. Klasen. Take-off klasen. Cek. Ready. Positive rate. Get up. Left. Kontak dulu. Left up. National after take off. Dia down a little bit. Left tadi landing check. Check this. Anytime switch. Continuous. Speed brake. Arm Landing gear. down. Flaps. 30, 30, Landing check this complete. check. Approaching 1000. Right. Stabilize baru 20. 080. 1,000. Toggle off. Check. Kalau disconnect. Check. Cycle flight director. Cycle 5 diameter. Cycle. 400. Minimums. Continue. 300. Line up. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Direct up.
Okay, welcome to Bali. God bless you. Thank you. Before takeoff checklist. Checklist flaps. 15 green light. Saya berhasil trim. 390 units. Cek. Sudah gitu. Ya. Oke, Polan up, set light arah kita pulang ke Jakarta. Ready? Yes. Kaset. Cek. Ini. Cek. Cantik banget ya. B1. Positif ya. Kirap. Aduh, angin. Oh ya. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Bagus tuh, 1,000. 11 baru 20, prepare for go round. Deadline. Cek. Aset ya? Approaching 07 left. Apaan sih? Iya. Headwind 9 knots. Cek. Left knots. 500. Cek. $400. 300. Minimums. $200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. The mix up. Terus normal. Counter back this one. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Selamat siang. Selamat datang di Jakarta dari Bali. God bless you all. Thank you. Dika, thank you ya. Nah, makasih banyak Captain. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Cap. Halo semuanya, selamat siang. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku terkasih. Siang ini saya baru saja pulang terbang dan saya kepengen curhat nih mengenai negara kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang dicekam oleh virus corona. Banyak berita-berita yang selama ini semuanya bukannya semakin damai, tapi banyak sekali berita-berita yang menakutkan yang membuat seluruh orang menjadi ketakutan. Ayolah kita mulai hari ini membuat berita yang positif. Kita nggak tahu sampai kapan ke depannya mengenai virus corona ini, tetapi satu hal yang
saya tahu, yang saya baca, yang saya pelajari, dan saya alami dalam diri saya sendiri, ketakutan itu yang melemahkan imunitas tubuh kita, membuat kita lebih semakin paranoid atau parno, atau merasa jadi tertekan dan jadi takut untuk melakukan segala sesuatu. Karena di mana-mana beritanya ditekankan dengan ketakutan. Coba kita lihat di China, mereka beberapa bulan aja bisa menghadapi corona. Karena apa? Mereka mengatakan setiap hari yang positif, yang sembuh sudah sekian, yang ditolong, yang diatur pemerintah semuanya tertib. Kata-kata positif itu yang membangun dia menjadi lebih pulih. Sedih kalau melihat begini bangsa kita ini kapan mau majunya, kan yang rugi kita sendiri. Pemerintah sudah menyarankan untuk social distancing. Kita harus menjaga jarak, kita harus tahu jangan pergi kemana-mana, jangan berkumpul, jangan membuat keramaian, membuat pesta. Tapi masih banyak dilanggar oleh orang-orang. Maaf aja, kita ini kurang disiplin. Negara kita nggak di lockdown. Kalau di lockdown pasti terjadi kechaosan. Pemerintah kita udah bagus sekarang dengan kebijakannya membuat rumah sakit yang di Kemayoran itu, Wisma Atlet itu tindakan yang sangat bagus untuk tenaga medis, untuk pengobatan-pengobatan yang ada. Jangan belum apa-apa sudah pikiran yang jelek dari orang-orang yang kurang suka dengan pemerintah. Saya sangat sedih, apalagi melihat saudara-saudara kita yang punya kepentingan. Dalam saat seperti ini janganlah nomor duakan kepentingan pribadi, nafsu. Kalau kalian niatnya jahat, beritikat jahat, nanti kena juga loh keluarganya. Saya bilangin aja, kalau pemerintah udah begini didukung lah, semuanya serba salah. Saya yang rakyat dulu dong yang di tes COVID-nya, bukan dari wakil-wakilnya, terutama yang tenaga medisnya dulu. Kita dukung pemerintah, jangan terbarok, jangan fitnah. Kalau kalian nggak suka, udah doa aja, diam aja. Karena sekarang bangsa ini bukan semakin banyak pemulihan, tapi semakin banyak orang-orang yang sakit karena tekanan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kalau kamu menabur angin akan menuai badan. Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Jadi berhati-hatilah kalian. Jangan lagi menebar hoax. Tetap semangat, kita harus membantu bangsa ini. Dan juga untuk kalian semua orang-orang yang membantu, jangan promosi, jangan dibantu ini biar orang semua tahu di media sosial. Jangan. Kan kalian udah kaya. Kalau bantu itu biar hanya Tuhan yang tahu, yang mencatat, ya. Saya prihatin atas apa yang ada terhadap bangsa ini sampai hari ini. Saya merasa hanya mau berbagi pengalaman kalian, ya. Influencer yang banyak, subscriber yang puluhan juta itu udah dibilangin ngeyel di rumahnya, jangan ngumpul-ngumpul, ngeyel lagi. Aduh, hilang intelek sedikit gitu loh. Jangan dibilangin bukan minta maaf, kamu malah ngeyel. Saya nggak kenal sama kamu ya San, dan saya nggak tahu orang yang membagikan kebaikan hidup di dalam media sosial. Harus bijak. Nah, kalau kalian mau dilindungi, pertama kita udah pakai segala macam masker nih, kayak saya tadi pakai masker, pakai cuci tangan, sanitizer, semua malah ditimbun, malah cari keuntungan pribadi. Saya bilang sama kalian yang menimbun, kalian dapat untung banyak. Anak kalian, istri kalian, cucu, orang keluarga kalian akan nggak berkah, hidupnya pasti susah. Yang kalian makan itu bukan uang halal, uang di atas penderitaan orang lain. Karena ini semua lagi di lockdown nih. Orang bilang work from home. Saya nih kalau boleh work from home, ayo siapa yang mau gantiin saya? Work from home kita buat aja pesawat semua pakai remote control, gimana? Jadi nanti dari rumah aja saya kerjanya. Terutama saya pertama berdoa, saya jaga kesehatan saya minum vitamin, saya makan buah-buahan, sayur, berolahraga. Nah, saya percaya kalau kita berusaha menjaga kesehatan kita, kita pasti dilindungi, kita pasti dijagai. Kalau kita punya hati yang bersih, motivasi yang benar, ya nggak mungkin Tuhan itu nggak melindungi kita. Allah itu maha pengasih, maha penyayang terhadap kita semua umatnya ini. Influencer yang coba hibur saudara-saudara kita yang di rumah tuh yang lagi. Saya sering live YouTube itu karena apa? Karena saya pengen bilang, nah ini loh kehidupan yang seperti ini. Dulu kan saya kurang baik hidupnya, nah sekarang udah kayak begini lebih baik. Dikasih lagi bisa berbagi pengalaman pada kalian semua yang di media sosial. Bukan hanya bangsa Indonesia yang berduka, tapi seluruh dunia sedang berusaha untuk menghadapi virus COVID-19 itu atau corona virus disease. Inilah kita berdoa, jangan urusin urusan orang lain, uruslah diri kalian, perbaiki diri kalian, jangan kumpul-kumpul. Ini saya lihat anak-anak sok-sokan lagi, malah nyolong sanitizer lagi. Apa hebat kalian kayak gitu? Nanti masa depannya mau jadi apa? Ayo maju hidup ini, biar lebih cerdas bangsa ini ke depannya, biar rakyat Indonesia lebih makmur. Jangan mau kalah sama Singapura, Malaysia, sama Filipina. Kita kan orang-orang Asia ini harus lebih maju dong. Jangan mau membodoh-bodohi diri sendiri, jangan mau juga dibodoh-bodohi orang-orang lain, terutama oleh orang-orang yang pintar-pintar itu loh. Ada banyak barisan sakit hati. Udahlah, kita dukung pemerintah yang sekarang. Presiden sudah berusaha sebaik mungkin dengan menteri-menterinya, ABRI, BNPB, menteri-menteri yang ada semua untuk Indonesia tangguh, Indonesia semangat, Indonesia sehat. Pemerintah sudah memberikan aturan, kita harus disiplin, jangan banyak dilanggar. Walaupun seakan-akan itu nggak merugikan diri kita, tapi akan merugikan diri orang lain. Kan virus ini bukannya untuk diri kita aja, kemanapun kita pergi kita bisa tertular, dan jangka waktunya
bukannya sehari dua hari tapi panjang saudaraku. Covid ini terjadi diizinkan dalam bangsa kita bahkan di seluruh dunia untuk menjaga kehidupan ini. Ya, kita punya hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Artinya kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kabar baiknya kita bisa lagi berkumpul bersama keluarga di rumah. Nah, kita bisa saling memperbaiki hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua dengan anak-anak, mertua, mantu, dengan cucu-cucu juga. Banyak juga hal yang positif. Hidup lebih bersih. Kalau selama ini sekarang pulang nggak cuci tangan, nggak bersih-bersih, orang hidupnya jorok. Dengan adanya COVID-19 ini, kalian kan berubah ya, jadi serba takut kan. Nggak ada orang yang nggak takut mati, semua pasti takut mati. Yang nonton ini juga pada takut mati kan? Ayo. Ya kan? Takut mati kan? Iya. Ayo, dengan adanya COVID-19 ini, satu, disiplinkan diri kita, kedua, kita berdoa dan berjaga-jaga, ketiga, kita harus membantu orang yang berkesusahan. Nah, kalau kalian hidupnya egois, serakah, wah, siapa yang mau bantu kalau sesuatu hal terjadi pada diri kalian? Selesailah sudah. Lagi ada kabar baik lagi, pemerintah akan memberikan tes rapid. Kita akan dites seluruhnya, dokter, suster, tenaga medis. Nanti akan dibikin lagi seperti di Korea Selatan. Nanti akan ada drive-thru untuk tes COVID. Jadi jangan takut lah. Ayo kita dukung ya. Yang baik kita dukung. Jangan nyinyir. Kalian yang nggak puas dengan pemerintahan, bertobat lah. Ingat, kalian punya anak, punya istri. Saya nggak mau ngomongnya harus lebih lembut lah. Kehidupan saya dulu dibanding sekarang parah. Sekarang sudah bisa lebih baik, makanya saya bisa berbagi. Saya bukan influencer, saya bukan motivator, saya bukannya guru, saya bukan artis, saya hanya seorang Captain Edward Limbong, seorang hamba Allah, hamba Tuhan yang mau berbagi pengalaman juga buat kalian, teman-temanku, hamba-hamba Tuhan. Gereja kalau dibilang nggak boleh beribadah, udah, jangan sok beriman yang mana. Saya juga orang yang CS sama Tuhan, jadi jangan merasa beriman tapi hebat. Saya sedih juga, hamba-hamba Tuhan senior lagi malah memprovokasikan. Ayolah kalian hamba-hamba Tuhan. Aduh, saya kadang-kadang kasihan, mau ketawa, geli. Kenapa sih? Pendapatan berkurang. Udahlah, nanti berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayo dong, masa nggak ngerti sih? Mau gua kasih berapa sesi nih? Anak-anak yang nggak ujian di rumah belajar ya. Belajar dari media sosial, dari internet. Ada Zoom sekarang. Saya juga kumpul dengan teman-teman gereja saya di kamar berdua istri, tapi dengan Zoom kita bisa ngobrol dengan beberapa orang banyak. Nah, itu yang kita lakukan. Kita ngobrol, kita berdoa, kita share cerita-cerita. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Bersyukurlah kalian bisa dikasih kerja dari rumah. Aku belajar ya, yang kerja dari rumah. Udah dalam saat begini, pemerintah bilang kalau kalian mengambil untungan atau korupsi di saat-saat seperti ini, dihukum mati loh. Jangan mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Nanti kalau kesempitan, susah jalannya ya. Jadi hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita mau lebih baik ke depannya, kita bisa, selama kita mau melakukannya dan selama kita sadar siapa diri kita. Ayo saudara, mumpung masih dikasih nafas, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena ke depan ini hari-hari bukan semakin baik, hari ini semakin jahat. Kita nggak tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. Belum apa-apa, tadi saya baca lagi berita, udah ada virus di Cina disebabkan oleh tikus. Ada orang tiba-tiba dalam 1 bulan dia mati mendadak dan ditemukan virus baru. Kita nggak tahu, tapi kita hanya berdoa, sembahyang, taat beribadah, lakukan hal-hal yang baik. Orang-orang yang bermedia sosial dalam saat seperti ini, bantulah keluar saudara-saudara kita yang berbuat. Buat juga hamba-hamba Tuhan yang di media sosial, teman-teman saya, ayolah, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan, jangan UUD lah. Sebelum jadi YouTuber saya juga kan udah puas lah kehidupan dunia ini, karena semua sudah pernah saya lakukan. Hanya satu yang belum pernah saya lakukan. Banyak bersyukur, mensyukuri apapun yang kejadian saat ini. Mungkin tidak baik, tetap syukuri. Nanti semuanya akan menjadi datangkan kebaikan bagi orang-orang yang hidupnya mau lebih jujur dan benar. Think positive, stay healthy, stay cool, stay lockdown di rumah bersama keluarga. Nanti segala sesuatu akan selesai, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Udah mau dekat sama tempat saya pakai lagi nih kacamata AF, maskernya biar jangan terlalu banyak omong sayanya. Tetap semangat, dukung pemerintah. Yang penting doakan pemerintah kita biar presiden kita itu lebih kuat, presiden itu kita sehat dan juga nggak bisa dikibulin sama orang-orang yang jahat. Oke? Tetap semangat, jalani hidup ini dengan keyakinan penuh dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. We love you, God bless, bye.